Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita pada pagi hari ini akan melanjutkan tentang kajian ilmu kalam pada materi Al-Maturidiyah. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang Al-Asy'ariyah, ya, yang mana Al-Asy'ariyah ini adalah salah satu sekte atau salah satu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang didirikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini secara umum para ulama membaginya menjadi dua kelompok, ya. Ada Ahlus Sunnah yang disebut dengan khalaf, yang mana di situ ada Abu Hasan Asy'ari. Kemudian yang kedua ada Al-Imam Al-Maturidi. Kemudian ada juga Ahlus Sunnah dari salaf, ya, ala madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, para hadirin sekalian, ketika berbicara tentang sebuah aliran, sebuah ajaran, termasuk juga dengan Maturidi, bahwa Al-Maturidiyah ini dinisbatkan kepada Imam Al-Maturidi, ya. Nah, ini Maturidiyah merupakan salah satu kelompok atau ajaran mazhab kalam yang muncul pada awal abad keempat Hijriah. Jadi kalau kita menghitung abad pertama Hijriah itu dari tahun 600 Masehi, maka abad keempat Hijriah itu sekitar tahun 1000 Masehi. Ya, 900 atau 1000 Masehi gitu. Nah, mengapa di tahun-tahun tersebut banyak sekali aliran-aliran keagamaan yang muncul, termasuk sekte-sekte yang muncul, kelompok-kelompok, ya, mazhab-mazhab yang muncul. Salah satu penyebabnya karena Islam terus berkembang. Ketika Islam itu tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi masuk juga ke Persia, masuk ke ke Mesir, masuk ke Cina, masuk ke India, termasuk masuk ke Eropa. Itu menyebabkan permasalahan keagamaan itu berkembang, ya, sehingga dibutuhkan metode-metode pendekatan-pendekatan yang khusus dengan daerah-daerah yang disebarkan atau Islam masuk ke dalam daerah tersebut gitu. Nah, kemudian Al-Maturidiyah ini di mana munculnya? Ini muncul di daerah yang bernama Samarkand, ya. Maka ada namanya Samarkandi, biasanya menjadi nisbat kepada ulama-ulama Samarkand itu. Nah, Samarkand itu di mana? Sekarang daerahnya disebut dengan Transylvania. Ini pakai bahasa daerah-daerah di daerah Rusia, ya. Wa qad arafa al-Aurubiyun hadhil mantiqah hatta bidayati qarnil isrin bi ismi Transylvania. Nah, ini disebut dengan nama yang barusan saya sampaikan ini. Jadi daerah yang ada di antara dua sungai, bilad ma wara'an nahran. Nah, bagaimana dengan Imam Al-Maturidi ini? Beliau merupakan seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas, ya. Kemudian keluasan ilmunya ini menjadikan ajarannya dinisbatkan kepada namanya. Nah, siapa nama beliau ini? Nah, nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad As-Samarkandi Al-Maturidi. Ya, namanya siapa? Muhammad bin Muhammad. Jadi nanti antum teman-teman hadirin yang ada di sini, kalau seumpamanya memiliki karya, bisa saja nama aslinya itu tidak dikenal, ya. Apalagi sekarang kita masa-masa pilpres, misalnya kita mengenal
Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama SBY. Mana yang lebih dikenal, SBY-nya atau Susilo Bambang Yudhoyono-nya? Nah, itu sebagai salah satu lakob ya, lakob atau juga nama muqassar, singkatan itu, sehingga orang lebih mengenal dengan nama tersebut. Nah, termasuk Imam Al-Maturidi, nama aslinya Muhammad bin Muhammad As-Samarqandi Al-Maturidi, ya. Nah, kemudian karena keluasan ilmunya, beliau digelari dengan beberapa nama. Ada yang menyebutnya dengan Imam Al-Mahdi. Beliau digelar, ada yang memberikan gelarnya dengan Imam Al-Mahdi. Ada juga yang memberikan gelar Imamul Mutakallimin. Ya, jadi pendahulunya para mutakallim. Ada juga yang menyebutnya dengan Imamu Ahli Sunnah. Nah, beliau juga mendapatkan gelar sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kenapa demikian? Qala ahadul ulama wa huwa Abdullah Al-Marai, salah seorang ulama mengatakan kana Abu Mansur qawiyul hujjah. Ya, qawiyul hujjah. Fahman fil khusumah, dafi'an an aqaidil muslimin. Ya, waraddu subhatil mulhidin. Nah, kenapa beliau ini diberikan gelar dengan gelar yang sangat luar biasa? Diberi gelar pemimpin para mutakalim, diberi gelar dengan pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena beliau sangat hebat dalam berargumentasi. Nah, argumentasinya itu sangat hebat, sangat bagus. Misalnya sekarang kalau kita melihat ada ulama-ulama kontemporer, misalnya Ustadz Adi Hidayat, kalau kita mendengarkan ceramahnya beliau itu, ya, beliau bisa menyebutkan sumber-sumber keilmuan, riwayat-riwayat, ya, bahkan kaitan antara tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia, atau misalnya Ustadz Abdul Somad, atau misalnya Gus Baha, ya, atau dulu ada Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, ini mereka ini ahli-ahli dalam beretorika. Nah, termasuk juga Imam Al-Maturidi ini, ya. Dan beliau sangat tegas dalam menjaga akidah kaum muslim. Jadi salah satu tugas ketika kita belajar ilmu kalam, kenapa kita belajar ilmu kalam atau untuk apa kita belajar ilmu kalam? Itu tidak lain dan tidak bukan supaya kita bisa menjaga akidah. Kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai Nabi ke-25, ya, atau mengaku sebagai anak Tuhan, gitu. Ini ada, saya kemarin baru membaca ada buku yang diterbitkan di Malaysia, 40 agama baru di abad 20. Jadi orang-orang yang mengaku nabi, yang mengaku pimpinan agama dan lain sebagainya itu jumlahnya puluhan. Nah, ketika kita tidak memahami, tidak mengetahui tentang ilmu kalam, nah, itu bisa saja kita menjadi salah satu pengikut mereka, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para hadirin sekalian, bagaimana dengan ajaran dari Imam Al-Maturidi, atau bagaimana metode akidahnya, kalamnya itu? Nah, di sini banyak yang menyebutkan kalau Imam Al-Maturidi ini semasa dengan Imam Al-Asy'ari, ya. Jadi satu periode antara Imam Al-Maturidi dengan Imam Al-Asy'ari. Bedanya apa? Kalau Imam Al-Asy'ari beliau di Basrah, Basrah itu di daerah Irak. Nah, kalau Imam Al-Maturidi di Samarkand, ya.
Nah, ini salah satu jadi Imam Maturidi dengan Imam Al-Asy'ari ini satu masa itu. Mungkin beda beberapa tahun saja itu. Nah, salah satu metodologinya bahwa Imam Al-Maturidi ini ala manhaj madhab Al-Hanafi fikhan. Jadi secara fikih Imam Maturidi lebih dekat kepada atau mengikuti metodenya Imam Hanafi. Nah, kalau Imam Al-Asy'ari mengikuti metodenya Imam Syafi'i. Mana yang lebih dulu? Imam Imam ilmu kalam atau Imam mazhab? Mana yang lebih dulu? Imam mazhab. Misalnya Imam Abu Hanifah itu di abad 1 Hijriah, sekitar tahun 150 Hijriah. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu di abad kedua Hijriah. Ya. Jadi secara keilmuan, ilmu fikih itu lebih dulu muncul. Nah, tapi fikihnya pada waktu itu lebih kepada pemahaman teks, dalam artian bagaimana memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi terkait ibadah amaliyah yaumiyah, maka disebut dengan fikih. Tetapi di beberapa kitab Imam Hanafi menulis kitab yang kemarin kita sebutkan, ya. Beliau menulis kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Nah, fikih yang besar. Kenapa? Karena yang dikaji ternyata adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah itu. Nah di sini jadi Imam Al-Maturidi ini mengikuti mazhab Hanafi secara fikhan, wa kadzalika kalaman. Nah, jadi apa bedanya metodologi atau keilmuan fikih dengan keilmuan kalam? Kalau fikih ini kaitannya dengan ibadah yang sifatnya zohiriyah, kaifiatus salat, ya. Kemudian apa? Hal-hal yang berkaitan dengan syariah dan lain sebagainya. Nah, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid itu berkenaan dengan al-umur al-batiniyah yang bersifat al-qalbiyah itu. Nah, tetapi dalam menetapkannya bisa saja menggunakan metode yang sama, termasuk Imam Maturidi ini. Ya. Haitsu inna ususa wa mabadi'a hadhil firqah ta'tamidu ala al-madhhab al-Hanafi sawa'un kana fil masail al-i'tiqadiyah aw fil masail al-fiqhiyah. Jadi secara metodologi Imam Al-Maturidi ya mengikuti Imam Al-Hanafi. Apa itu? Ya, apa kecenderungan Imam Hanafi? Imam Hanafi lebih cenderung menggunakan ra'yun, menggunakan akal. Ya, dalam kelompok dalam pembagian imam-imam mazhab ada yang cenderung dengan metode ahlul hadis atau ahlul asar yang mengikuti sunnah, ya, semacam Imam Malik. Imam Malik itu karena beliau tinggal di Madinah dan beliau banyak sekali mendapatkan hadis. Para sahabat banyak di Madinah, para sahabat banyak di Mekah, di daerah-daerah Jazirah Arab tersebut. Maka beliau cenderung menggunakan hadis. Kemudian siapa lagi? Imam Hambal juga termasuk ahlul hadis gitu. Tapi ketika masuk ke Imam Hanafi itu beliau cenderung menggunakan, beliau termasuk ahlur ra'yi. Apa maksudnya ahlur ra'yi ini? Mengedepankan akal, ya. Masih ingat yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal? Ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman,
Rasul bertanya kepada Muaz, "Ya Muaz, idza arada laka qada'un bima takdi?" Bima takdi idza arada laka qada'un. Kalau ada masalah nanti di Yaman, bagaimana kamu akan menyelesaikan? Nah, di sana Muaz menyampaikan 3 metode untuk menyelesaikan permasalahan. Masalah apa di situ? Ya masalah apa saja, masalah keagamaan terutama ya, karena Muaz diutus untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kata Sayyidina Muaz bahwa beliau akan menyelesaikan permasalahan yang pertama dengan Al-Quran. Ada gak permasalahan tersebut bisa diselesaikan? Kalau tidak dapat diselesaikan dengan Al-Quran, akan diselesaikan dengan sunnah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menyelesaikan permasalahan tersebut ya, yang Muaz ketahui atau yang Sayyidina Muaz dengar dari sahabat-sahabat yang lain. Kalau juga tidak selesai, maka Muaz akan menggunakan ra'yun. Dengan istilah apa? Uqaddimu ra'yi wala alu. Aku akan menggunakan pendapatku, pemikiranku, tetapi aku tidak akan berlebih-lebihan. Artinya mengedepankan menggunakan akal, pendapat, tetap bersumber kepada hadis dan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, tetapi berbeda, bukan berbeda, artinya ini menjadi tiga metode yang bisa digunakan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Maturidi? Kenapa beliau disebut dengan Ahlur Ra'yi? Dalam beberapa pendapat ulama disebutkan karena posisi beliau ini yang jauh dari sumber Islam, ya, jauh dari para ahlul hadis, gitu ya. Artinya ini di daerah Samarkand, ya, di daerah Rusia sana, termasuk sekarang itu negaranya, kalau tidak salah itu Rumania. Nah, pernah dengar? Ya, daerah-daerah pecahan Uni Soviet, gitu, ya, Samarkand itu. Nah, teman-teman sekalian, jadi menggunakan ra'yun dalam artian menggunakan akal, gitu ya, menggunakan akal untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, bagaimana perkembangan dari aliran Maturidi ini, dari mazhab Imam Al-Maturidi, mazhab dalam akidahnya, bagaimana perkembangannya? Nah, di sini ada empat perkembangan. Nah, ada 4 tahapan. Yang pertama, marhalatu ta'sis, masa pembentukan atau masa pendirian. Nah, marhalatu ta'sis, ya. Kalau di pesantren Darun Najah itu di Jakarta, ya, itu ada namanya masa rintisan, ada masa pengembangan, ada masa cikal bakal dulu. Ada masa cikal bakal, kemudian ada masa rintisan, ada masa pengembangan, ada masa dewan nazir, ya. Nah, begitupun juga dengan mazhab Al-Maturidi ini. Marhalatu ta'sis min bidayatil hijriyah, min bidayati sana al-hijriyah ila sana salasu mi'atin salasah wa salasina hijriyatan, dari mulai kemunculan agama Islam, ya, sampai tahun 333 Hijriyah. Nah, wallati ittasamat bisyiddatil munazarah ma'al Mu'tazilah wal Imam Al-Maturidi fi hadhil marhalah asara Abu Hasan Al-As'ari wa asha al-malhamah baina ahlil hadis wa ahlil kalam minal Mu'tazilah wa ghairihim. Jadi salah satu penyebab ketika kita berbicara tentang Ahlus Sunnah,
berbicara tentang Imam Al-Asy'ari, berbicara tentang Imam Al-Maturidi, itu tidak akan pernah lepas dari Mu'tazilah. Ya. Jadi di dalam buku ini kan dijelaskan bagaimana terjadi yang disebut dengan al-mihnah. Apa itu mihnah? Al-mihnah, mihnah itu fitnah, ujian yang sangat besar kepada para ulama terkait dengan masalah agama. Ya, terkait dengan masalah agama, terutama apa? Terkait keyakinan mereka tentang Al-Quran. Itu kan di masa tersebut Mu'tazilah menjadi mazhab resmi dari para khalifah, kemudian memaksakan ajaran Mu'tazilah untuk disebarkan dan diikuti oleh semua kalangan masyarakat, termasuk para ulama. Ya. Nah, ini marhalah taksis ini jadi kemunculan Al-Maturidi itu tidak lepas dari pertentangan dengan Mu'tazilah, ya. Fakanat lahu jaulatuhu di'dul Mu'tazilah wa ghairihim. Nah, jadi Imam Maturidi ini banyak sekali bertentangan, berseberangan, bahkan head to head, ya, melawan keyakinan ajaran yang disebarkan oleh Mu'tazilah. Walakin bimanhajin ghairi manhajil Asy'ari, ya. Wa in iltaqaya fi katsirin minan nata'ijnya. Ada yang menyebutkan bahwa manhajnya berbeda dengan manhaj Imam Al-Asy'ari, tetapi hasilnya banyak persamaan. Nah, lil Imam Al-Maturidi mu'allafatun katsiratun wa min al-masyhur, ya, wa min ashhariha kitab fi tafsir. Ya, jadi Imam Maturidi ini juga banyak menulis kitab. Jadi ini saya punya pembimbing namanya Profesor Dr. Kamaluddin Marjuni. Beliau banyak menulis buku tentang ilmu kalam. Ya. Dalam penelitian beliau menyebutkan bahwa seorang ulama itu disebut sebagai imam mazhab atau pendiri mazhab ketika mereka itu memiliki ajaran yang ditulis dalam kitab, ya. Misalnya Imam Syafi'i punya kitab namanya kitab Al-Um, ada kitab Ar-Risalah dan kitab-kitab yang lain. Nah, maka beliau sebagai pendiri mazhab Syafi'i, gitu dah. Nah, Imam Maturidi juga sama. Nah, beliau punya kitab namanya Ta'wilat Ahlus Sunnah atau Ta'wilatul Quran. Ya. Ini yang paling terkenal. Ta'wilatu Ahli Sunnah atau Ta'wilatul Quran. Nah, apa yang dijelaskan dalam kitab tersebut? Wa fihi tanawara nususul Qur'anil Karim wa rasiyama ayatus sifat fa awwaluha bi ta'wilatin. Nah, yang menjadi kajian dalam kitab tersebut adalah ayat-ayat Al-Qur'an, terutama berkenaan dengan ayat tentang sifat. Ya, sifatnya siapa? Sifat Allah, ya. Nah, jadi misalnya di dalam Al-Quran disebutkan Innallaha astawa 'alal 'arsy yadullah fawqa aydihim. Nah, terus apa lagi? Ayat tentang sifat. Nah, dan ayat-ayat yang lainnya. Maka Imam Maturidi ini mentakwil. Nah, ini menjadi salah satu metode yang membedakan antara Imam Maturidi dengan Mu'tazilah dan membedakannya juga dengan Salafiyah, itu ya.
Amma al-kitab asy-syahir ashhurul kitab fi ilmil kalam kitab tauhid. Nah, sedangkan dalam ilmu kalam beliau menulis kitab namanya Kitab Tauhid. Itu ada khusus membahas tentang Tauhid Al-Maturidi. Wa fihi qarrara nazariyatil kalamiyah, ya. Beliau menuliskan tentang pandangan-pandangannya dalam masalah kalam. Wa bayyana mu'taqidahu fi ahlil masail fi ahammil masail al-i'tiqadiyah. Kemudian dalam buku tersebut juga dijelaskan masalah-masalah utama dalam keyakinan. Apa masalah utama dalam keyakinan? Yang pertama keyakinan terhadap Allah. Keyakinan terhadap malaikat, keyakinan terhadap kitab-kitab suci, keyakinan terhadap para rasul, keyakinan terhadap hari kiamat, keyakinan terhadap qada dan qadar. Hadhihi min ahamil masail al-i'tiqadiyah, maka disebut dengan arkanul iman. Nah, limadza yusamma bi kitab tauhid? Kenapa kitabnya dinamai dengan kitab tauhid? Ya, wa yuqsadu bi tauhid tauhidul khaliqiyah war rububiyah, ya, wa syai'un min tauhidil asma'i was sifat. Nah, kenapa beliau menamai kitabnya dengan kitab tauhid? Karena beliau ingin mengesahkan Allah, baik itu dari sisi Allah sebagai pencipta, kemudian Allah sebagai pemilik alam semesta, kemudian juga nama-nama dan sifat Allah. Wa qad aqala katsiran minas sifat bi hujjati tanzih wa nafyi at-tashbih, ya, mukhalifan tariqata salafis salih. Nah, di sini Imam Al-Maturidi banyak sekali mengkritisi metode as-salaf as-salih dalam menjelaskan tentang sifat, ya, menjelaskan tentang sifat. Kalau aliran salaf itu yang namanya yad ya yad, yang namanya istiwa ya istiwa, tidak boleh ditakwil. Pokoknya di Quran disebutkan, ya udah disebutkan saja, nggak usah dipertanyakan. Itu metodenya. Nah, kama yunsabu ilaihi syarhu kitabil fiqhil akbar li Imam Abi Hanifah. Nah, termasuk beliau juga mensyarah, ya. Mensyarah itu apa? Mensyarah itu memberikan penjelasan. Nah, misalnya bukunya cuman segini, ya, dijelaskan jadi segini, jadi tebel gitu kan, disarah. Nah, itu beliau mensyarah kitab Al-Fiqhul Akbar li Imam Abi Hanifah yang tadi kita jelaskan. Walahu fir rudud alal mu'tazilah raddul usul al-khamsah. Nah, beliau juga mengkritisi akidah Mu'tazilah, yaitu al-usul al-khamsah. Kalau as-salafiyah mereka punya namanya al-usul as-salasah wa qawaidul arba'. Ya, ada 3 prinsip dalam salafiyah, kemudian ada 5 prinsip dalam Mu'tazilah. Nah, Imam Al-Maturidi mengkritik kitab atau ajaran dari Mu'tazilah, yaitu al-usul al-khamsah. Wa aidan fi raddi 'ala rawafid, ya, ar-raddu 'ala rawafid. Beliau juga mengkritisi kelompok Rafidhah. Siapa kelompok Rafidhah itu? Kelompok Syiah. Syiah itu disebut dengan Rafidhah li rafdihi khilafata Abi Bakrin wa Umar. Nah, orang-orang Rafidhah itu atau orang-orang Syiah dinamai dengan Rafidhah karena menolak kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Waraddu kitabil imamah li ba'di rawafid. Nah, orang-orang Rafidhah nulis buku
dan buku tersebut kemudian dikritisi oleh Imam Maturidi, ya. Wa fi raddi 'alal Qaramithah. Nah, salah satu aliran Syiah itu ada namanya aliran Syiah Qaramithah. Nah, itu di zaman tersebut mereka sangat banyak dan dikritisi juga oleh Imam Maturidi. Idzan fadauru ta'sisuna kana murtabitan bihayatil Imam Al-Maturidi ma baina mi'atin wa samaniyah wa salasin ila salasu mi'atin salasah wa salasin. Jadi masa-masa ta'sis ini merupakan masa hidupnya Imam Maturidi dari tahun 238 sampai dengan tahun 333. Nah, berapa tahun itu? 333 dikurangi 238. Nah, berapa itu? Berapa? 38. 12 dikurangi 3. Oh, berarti umurnya 95 tahun. Ya. Cukup panjang tuh umurnya, 95 tahun, sekitar 90. Wa qad tamayyaza hadzal daur bi kasratil musajalat baina Maturidi wa bainal Mu'tazilah. Nah, pada tahun-tahun ini banyak sekali dialog-dialog, pertemuan-pertemuan antara Imam Maturidi dengan dengan kelompok Mu'tazilah. Ya, jadi ada debat terbuka, ada nadwa, ada apalagi? Ada seminar misalnya sekarang itu, ya, ada yang presentasi, kemudian ada diskusi dan lain sebagainya. Summa marhalah asaniyah, sedangkan perkembangan kedua, ya, atau periode kedua, wahya marhalatut takwin. Ada marhalatut taksis, ada marhalatut takwin, masa pembentukan. Ada masa pendirian yang cikal bakal tadi, kemudian ada masa pembentukan takwin, ya. Nah, dari tahun berapa? Dari setelah meninggalnya Imam Maturidi di tahun 333 Hijriah sampai tahun 500 Hijriah. Berarti sekitar 177 tahun, ya. Wa tu'addu hadhil marhalatu talamizatil Maturidi wa man ta'assara bihi min ba'dihi, yang disebut juga dengan periode murid-muridnya Imam Maturidi. Ya. Jadi kalau teman-teman di sini punya pemikiran, kemudian pemikirannya diteruskan oleh murid-muridnya, nah ini disebut dengan marhalatut takwin ini. Wa fihi asbahat firqah kalamiyah zaharat awalan fi Samarkand wa amilat ala nasri afkari syekhihim wa imamihim wa dafa'u anha wa sanafu at-tasanif muttabi'in madhhab al-imam Abi Hanifah fil furu' al-ahkam wa rajat al-aqidah al-maturidiyah fi tilkal bilad aktsar min ghairiha. Nah, jadi pada masa ini murid-muridnya Imam Maturidi menyebarkan pemikirannya atau ajarannya Imam Maturidi, kemudian menulis buku, ya. Nah, metode yang digunakannya dalam menulis buku ini, kalau berkaitan dengan fikih, mengikuti metode Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Ketika berkenaan dengan akidah, mengikuti mazhab Imam Al-Maturidi. Nah, maka disebut dengan mazhab Maturidi. Nah, siapa saja di sini murid-muridnya itu, ya? Wa min ashhuri ashabi hadhil marhalah, ya, murid-murid Imam Maturidi atau para pengikut pemikiran Imam Maturidi yang paling terkenal ada Abu Qasim Ishaq bin Muhammad bin Ismail Al-Hakim As-Samarqandi, urifa bi Abi Qasim Al-Hakim, ya. Mereka dikenal dengan nama Abu Qasim Al-Hakim.
Kenapa diberi gelar atau dikenal dengan Abu Qasim Al-Hakim? Likasrati hikamihi wa mawa'izihi. Karena beliau banyak sekali memberikan hikmah dan nasihat, ya. Terus wa Abu Muhammad Abdul Karim Ibnu Musa Ibnu Isa Al-Bazdawi, ya. Summa tala dzalika ulama'ul Maturidiyah al-ajilla min amsal Abil Yasir Al-Bazdawi huwa Muhammad ibnu Husain ibnu Abdul Karim wal Bazdawi nisbatan ilal Bazwah wa yuqalu Bazdah walukiba bil Qadi As-Sadr wa huwa Syekhul Hanafiyah ba'da akhihi Al-Kabir Ali Al-Bazwadi. Nah, ini nama-nama para para murid juga tokoh-tokoh yang terpengaruh oleh pemikiran Imam Maturidi, kemudian menyebarkan pemikiran Imam Maturidi pada periode kedua, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, para hadirin sekalian, fakana daurut takwin fi hadhil marhalah qad irtabata bi talamidil Maturidi. Salah satu cara supaya sebuah ajaran itu bisa dikembangkan atau bisa disebarkan, harus ada yang dikader, harus ada yang disiapkan. Kita mengenal nama Nabi Muhammad SAW karena beliau berhasil mengkader, mendidik para sahabat, sehingga para sahabat bisa menyebarkan ajaran Islam yang jauh di Arab Saudi atau di Jazirah Arab bisa sampai ke Indonesia. Hadza min juhdi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum talamizuhu. Jadi ini salah satu hasil dari didikan Rasulullah. Begitupun juga dengan imam mazhab. Ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad. Kita mengenal nama-nama beliau tidak lain karena beliau menyebarkan ajarannya atau ilmunya, dan murid-muridnya menyebarkan. Bagaimana dengan lembaga pendidikan? Sama. Lembaga pendidikan juga ketika santri-santrinya menyebar dan menyebarkan ilmu yang didapatkan di lembaga pendidikan, di pesantren, maka insya Allah lembaga pendidikan pesantrennya itu akan terus berkembang. Ya, Imam Maturidi sudah meninggal 1000 tahun yang lalu. Namanya, pemikirannya, metodenya, ajaran-ajarannya masih tetap dijalankan dan diikuti oleh para pengikutnya, termasuk kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, semoga yang di sini bisa aktif, ya, dalam kegiatan-kegiatan pesantren, tidak hanya berhenti di kelas akhir, tetapi ikut menjadi kader walaupun tidak di dalam pesantren. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah fastabiqul khairat wallahu a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.